sejahtera untuk kita semua. Saya Agnes Dara Miasela dengan NIM 2021143484, kelas 1M, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan dosen pengasuh Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dengan subtema 1. Syarat berdirinya ilmu pengetahuan, 2. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, teoritis, dan praktis, 3. Cabang-cabang ilmu bantu pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang syarat berdirinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu uraian yang sistematis dan metodis tentang suatu hal atau masalah. Setelah melihat pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Ilmu pengetahuan harus ada objeknya. Adapun objek ilmu pengetahuan adalah objek material dan formal. Objek material adalah bahan yang menjadi sasaran suatu ilmu pengetahuan, sedangkan objek formal adalah sudut pembahasan suatu ilmu pengetahuan. Misalnya ilmu jiwa dan ilmu manusia, yang kedua macam ilmu pengetahuan itu mempunyai objek material yang sama atau manusia, tetapi objek formalnya berbeda. Oleh karena itu, objek material ilmu pengetahuan dapat sama sedang objek formalnya berbeda. Ilmu pengetahuan dalam mengadakan pembahasan serta penyelidikan untuk suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan metode ilmiah. Ilmu pengetahuan harus sistematis. Suatu ilmu pengetahuan mempunyai dinamika ilmu pengetahuan harus tumbuh dan berkembang untuk mempunyai kesempurnaan. Suatu ilmu pengetahuan harus mempunyai 3 persyaratan pokok dan beberapa persyaratan tambahan di antaranya. Persyaratan pokok. Yang pertama, suatu ilmu harus mempunyai objek tertentu. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan metode-metode yang sesuai. Yang ketiga, suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan sistematika tertentu. Persyaratan tambahan. Yang pertama, suatu ilmu pengetahuan harus mempunyai dinamika. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan harus praktis. Yang ketiga, suatu ilmu pengetahuan harus diabadikan untuk kesejahteraan umat manusia. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, teoritis, dan praktis. Ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dimulaikan dengan menetapkan ilmu pengetahuan pendidikan dalam sistematika ilmu pengetahuan. Menurut ilmu pengetahuan dibedakan sebagai berikut. 1. Ilmu-ilmu murni, berdirinya sendiri lepas dari ilmu pengalaman atau empiris. Contoh, matematika. 2. Ilmu-ilmu pengetahuan atau empiris diperoleh berdasarkan pengalaman. Jadi, objeknya adalah gejala-gejala kehidupan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ilmu pendidikan termasuk ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman kehidupan, kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis. Dengan menempatkan kedudukan ilmu pendidikan di dalam sistematika ilmu pengetahuan, maka uraian selanjutnya adalah ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif dan ilmu pendidikan sebagai teoritis dan praktis. A. Ilmu pengetahuan sebagai ilmu normatif. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku manusia. Sesuatu yang normatif berarti berbicara masalah baik atau buruk dari manusia. Ilmu pendidikan merumuskan peraturan-peraturan tentang bertingkah laku manusia untuk mencapai keteraturan hidup. Keteraturan hidup akan menjamin kelangsungan keeratan atau kohesi antar manusia atau hubungan sosial manusia. Ilmu pendidikan itu selalu berurusan dengan soal siapakah manusia itu. Pembahasan mengenai siapakah manusia itu biasanya termasuk bidang filsafat, yaitu filsafat antropologi. Pandangan filsafat tentang manusia sangat besar pengaruhnya terhadap konsep serta praktik-praktik pendidikan. Karena pandangan filsafat itu menentukan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh seseorang pendidik.
atau suatu bangsa yang melakukan pendidikan. Nilai yang dijunjung tinggi ini dijadikan norma untuk menentukan ciri-ciri manusia yang ingin dicapai melalui praktik pendidikan. Nilai-nilai tidak diperoleh hanya dari praktik dan pengalaman mendidik, tetapi secara normatif bersumber dari norma masyarakat, norma filsafat, dan pandangan hidup, malah dari keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang. Karena ilmu pendidikan bersifat normatif, berarti pula bersifat praktis. Karena ilmu pendidikan sebagai bahan ajar yang patut diterapkan, sehingga pendidik bertugas menanamkan sistem-sistem norma bertingkah laku manusia yang dibanggakan, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. B. Ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat teoritis dan praktis. Ilmu pendidikan termasuk pengetahuan normatif karena berkaitan erat dengan pandangan tentang manusia, nilai dan norma hidup yang membentuk kepribadian manusia atau anak didik. Ilmu pendidikan bersifat teoritis dan praktis karena berkaitan dengan strategi tindak. Dalam ilmu mendidik teoritis, para cerdik pandai mengatur dan mensistemkan di dalam suap pikirnya masalah yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidikan. Jadi, dari praktik-praktik pendidikan disusun pemikiran-pemikiran secara teoritis. Pemikiran-pemikiran teoritis inilah yang disusun dalam satu sistem pendidikan yang biasa disebut ilmu mendidik teoritis. Untuk lebih memahami bahwa ilmu pendidikan itu adalah yang memerlukan pemikiran yang teoritis, adalah bahwa setiap pendidik memerlukan kritik-kritik sumbangan pemikiran dari para ahli atau orang lain. Ia dapat belajar dari catatan-catatan kritik, saran dari orang lain, yang pada akhirnya dapat dikatakan bahwa ia belajar berdasarkan teori. Untuk materi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang dan ilmu bantu pendidikan. Menurut Legevert 1952, mengklarifikasikan cabang ilmu pengetahuan sebagai berikut. A. Ilmu pendidikan teoritis. Yang pertama, ilmu pendidikan sistematis, sejarah pendidikan, ilmu perbandingan pendidik, ilmu pendidik praktis. Terdiri dari 3, yaitu metodik, pendidikan keluarga, dan pendidikan keagamaan. Ilmu bantu yang diperlukan dalam ilmu pendidikan antara lain. Yang pertama, ilmu-ilmu biologis, misalnya embriologi, anatomi, fisiologi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu jiwa, misalnya ilmu jiwa umum, ilmu jiwa perkembangan, ilmu jiwa sosial. Yang ketiga, ilmu-ilmu sosial, misalnya sosial ekonomi hukum, dan lain sebagainya. Sekian adalah penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.